Anda kembali menyaksikan debat kedua Calon Presiden 2019. Boleh tepuk tangan untuk memulai segmen ini? Ya, jika tadi kita menyaksikan debat eksploratif, maka kali ini adalah debat inspiratif, di mana masing-masing calon presiden akan diberi kesempatan untuk saling bertanya dan juga saling menanggapi. Waktu untuk bertanya maksimal 1 menit dan waktu menanggapi adalah 2 menit. Baik, giliran pertama kita akan berikan kepada Capres nomor 02 terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Capres nomor 01. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Saya ingin bertanya bahwa Bapak Joko Widodo waktu begitu menjabat sebagai presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas-komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun Bapak memimpin, Bapak banyak sekali mengimpor, Pak. Komoditas-komoditas itu ada datanya semua. Ini terus terang saja yang kami dengar sangat memukul kehidupan petani-petani kita. Petani tebu panen, tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar, Pak, jutaan ton, sehingga baik, waktunya sudah habis. kemudian mohon maaf Bapak. demikian juga komoditas lain. Waktunya sudah habis. Padahal Bapak sendiri membanggakan bahwa baik, produksi naik. Jadi baik, mohon sudah habis. Jawaban, Pak. Baik, silakan Bapak nomor 01 untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2014 kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton. 2018 kemarin perlu saya sampaikan kita hanya mengimpor 180.000 ton. Artinya petani kita, petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton. Sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat dikatakan sangat jauh berkurang. Memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari, 2 hari atau setahun, 2 tahun. Memerlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu. Di bidang beras, perlu saya sampaikan juga bahwa sejak 2014 sampai sekarang import kita untuk beras ini turun. Dan produksi beras kita, supaya kita tahu semuanya, 1984 kita memang swasembada. Dan saat itu produksi beras kita 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin produksi beras kita 33 juta ton beras. Konsumsi kita 29, artinya apa? Ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton, 2,8 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena hama. Baik, waktunya tanpa cadangan itu berat. sudah habis, Pak. Baik. Harap tenang. Mohon tenang hadirin sekalian. Selanjutnya Capres nomor 02 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ini jawaban yang selalu kita dengar, Pak. Tetapi masalahnya adalah strategi yang saya katakan, memang strategi dan mungkin falsafah ekonomi kita yang berbeda. Kita ingin berdayakan produsen kita sendiri. Jadi kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus import? Mohon tenang. Itu yang jadi masalah. Kalau kita sudah benar kelebihan 3 juta, kenapa
harus kita import. Apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat, kemudian digulirkan, kita buka lahan baru, kita bantu benih, kita bantu pupuk. Pupuk itu sampai ke petani, ya. Jadi ini mungkin falsafah beda, Pak. Kami berpegang kepada ya bahwa ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Jadi pasal 33 bagi kami ini adalah suatu pengaman. Dan ini yang kita lihat dari mana-mana, ini yang diminta oleh para petani di mana. Dia minta harga yang baik, tapi dia juga minta jangan import pada saat panen. Jadi saya kira mungkin Menteri Perdagangan Bapak tidak melaporkan ke Bapak bahwa baru-baru saja beliau merubah keputusan Menteri, Pak. Kalau dulu tidak boleh import 1 bulan sebelum panen dan tidak boleh import 2 bulan setelah panen. Sekarang boleh import, Pak. Ini tolong Bapak perlu cek karena ini jadi masalah di bawah. Ini yang dikeluhkan oleh petani-petani kita di mana-mana dan ini masalah menurut saya adalah masalah yang mendasar ya. Bahwa kita harus benar-benar berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak Baik, tergantung. waktunya sudah habis Bapak. Terima kasih. Silakan Capres nomor 01 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Memang yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan harga. Petaninya senang, masyarakat juga senang. Kalau kita hanya ingin menaikkan harga produk gabah, ya dinaikkan saja HPP kita. Tetapi harga di pasar akan juga ikut naik. Masyarakat akan merasakan beban di situ. Keseimbangan inilah yang terus kita jaga. Artinya apa? Petani juga bisa mendapatkan untung, tetapi masyarakat juga bisa menjangkau harga yang ada di pasar. Sebetulnya kesulitannya ada di situ. Inilah fungsi pemerintah, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas stok, agar dua-duanya ini mendapatkan keuntungan. Kita juga memiliki strategi besar, supaya rakyat juga tahu, yaitu membangun bendungan sebanyak-banyaknya. Karena kebutuhan air yang ada di negara kita ini untuk pengairan sawah itu baru tersuplai 11%. Dengan terbangunnya 49 waduk yang telah kita kerjakan ini, itu baru mensuplai 20% dari kebutuhan yang ada. Strategi besarnya ada, tetapi yang harian, yang mingguan ini juga harus kita selesaikan. Kita terus harus membangun waduk ini agar di semua provinsi yang memiliki peluang untuk menaikkan produktivitas itu betul-betul ada airnya. Contoh di NTT, kita telah bangun 7 bendungan di NTT saja. Karena di NTT tanpa air, nggak mungkin mereka bisa nanam. Tanpa air nggak mungkin mereka bisa nanam. Karena problemnya ada di situ. Di NTB juga sama, dibangun bendungan kan tanpa air juga mereka nggak akan bisa menanam apa-apa. Inilah strategi besar, tetapi juga ada strategi jangka pendek dan jangka menengah yang kita kerjakan. Baik, masih ada waktunya Bapak. Silakan, sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih dan sekarang waktunya Capres 01 yang akan memberikan pertanyaan kepada Capres 02 untuk Bapak Joko Widodo. Kami persilahkan. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak, langsung. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu online itu. Iya Pak, itu ya. Saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi, kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang. Jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam arti merasa sekarang ada
tambahan-tambahan regulasi, ada tambahan-tambahan mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online. Ini yang mereka juga mengeluh. Jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan bisnis seperti itu. Ini luar biasa pesatnya dan ini memungkinkan membuka peluang-peluang luar biasa. Jadi saya sangat mendukung hal-hal seperti itu. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi oleh Bapak. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn Indonesia, kita tahu di negara ASEAN ini ada 7 unicorn dan 4-nya ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya 4 tetapi ada tambahan-tambahan unicorn baru di Indonesia, startup baru yang ada di Indonesia. Kita telah menyiapkan program 1000 startup baru yang kita linkkan dengan inkubator di global agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara-negara lain. Kita dalam rangka infrastruktur, dalam rangka mendukung unicorn ini, kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan, Palaparing di Indonesia bagian Barat telah 100% selesai, Indonesia bagian Tengah 100% selesai, Indonesia bagian Timur 90% selesai dan nanti di Juni insya Allah 100% juga akan selesai. Ini menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga sistem 4G. Ini akan kita teruskan, sekarang baru mencapai 74%, tapi saya meyakini insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan. Yang ketiga, regulasi yang memudahkan. Startup ini juga terus kita dorong, tanpa regulasi-regulasi yang sangat ketat. Mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini. Inilah yang terus kita dorong sehingga benar-benar kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan SDM yang telah kita siapkan lewat inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam 3 tahun ini kita siapkan. Baik, cukup Pak. Baik, silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo Subianto. Mohon Waktunya tenang. juga 2 menit. Ya, jadi kita tahu derap kecepatan dinamika perkembangan internet, IT, telecommunications berkembang dengan sangat-sangat pesat. Dan memang saya juga mendukung semua upaya untuk kita mengejar dan mengambil posisi. Tetapi hal-hal mendasar, Pak Jokowi saya lihat ya, hal-hal mendasar dalam perekonomian Indonesia adalah bahwa terjadi suatu disparitas, suatu segelintir orang kurang dari 1% menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jadi kalau ada unicorn, ada teknologi hebat, saya khawatir ini nanti lebih mempercepat nilai tambah dan uang kita lari ke luar negeri. Ini yang saya khawatir. Ya, silakan Anda ketawa, tapi ini masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Menteri Bapak sendiri mengatakan bahwa ada 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya 5.465 triliun. Berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di Indonesia. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, e-commerce, ini, itu, saya khawatir ini juga bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistis. Ini saya ingin ingin menggugah kesadaran Baik, Pak Prabowo. bahwa sistem sekarang ini Sudah habis Bapak.
Mohon maaf sudah habis, Pak. memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri. Baik, Itu saja. Baik. Sudah habis, Pak Prabowo, Bapak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang sekali lagi. Mohon tenang. Mohon tenang dan pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat pamungkas dari masing-masing calon presiden. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kedua calon presiden 2019. Rabu 17